Halo guys, selamat datang di Pajak Smart. Hari ini gua kedatangan tamu yang luar biasa banget. Udah sejak berminggu-minggu yang lalu nih, gua tunggu-tunggu nih. Akhirnya teman gue ini sempat juga. Udah mau menyempatkan waktunya untuk ada di YouTube gue guys. Oke? Nggak lama-lama lagi nih, gue perkenalkan teman baik gua, Sudiono. Halo bro, apa kabar? Halo, Bro Fungsiawan, saya Sudiono. Kita udah lama nggak ketemu, bener sih. Udah kira-kira udah berapa lama ya? Udah berapa tahun bos, nggak ketemu bos? Sejak pandemi ya ini. Sejak pandemi. Hanya kita mungkin kemungkinan lebih banyak by phone. Tapi by phone tidak bisa menggantikan offline. Iyalah, iyalah. Oke Apa lah, kabar, Wan? nih. Baik, baik, baik. Buat teman-teman YouTube nih, bro. eh Boleh nggak nih kenalan dulu nih, bro? Lu saat ini eh, apa sih kerjanya atau usahanya bidangnya apa gitu, bos? Kalau saya kerja di kontraktor interior ya, jadi sebagai staff di sana. Pas kebetulan PPKM juga banyak yang apa, proyek berhenti berhenti habis itu mulai kena PPKM lagi harus berhenti. Saya nggak tahu nanti, semoga pandemi cepat selesai. Saya ini mungkin kali saya bulan September ya, kayaknya mau udah mulai dilonggarkan ya. Ini pasti kita akan sibuk kembali lah. Oh, jadi gara-gara PPKM ini ada pengaruh ke bisnis gitu ya, bos? Oh, kalau di kantor sih iya, kan mall nggak bisa Hmm. buka, jadi kan pelanggan otomatis kan nggak bisa masuk, apalagi kemarin PPKM nggak 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 bisa masuk, habis itu kan hanya bisa take away ya, itu pasti omset pengaruh dong. Oh, gitu. Terus kalau Untuk lu kena imbas PPKM begini, gimana dong solusinya, bos? Lu jadi aktivitasnya apa aja nih? sebenarnya saya ada punya satu kegiatan untuk di bisnis, tapi kan untuk bisnis kalau secara ketemu orang juga kita agak was-was ya, apalagi saat pandemi angka COVID naik. Jadi sekarang ada saya tahun lalu, sebenarnya sebelum pandemi saya memang udah mulai mengenal satu 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 pembelajaran ya. Saya sebut itu satu pembelajaran. Saya melihat itu seperti uang, memutar uang di pasar saham. Oh, industri saham, trading saham. Saya rasa sih trading saham. Oh iya betul, bisa dikatakan trading saham. Hmm, Karena itu oke, aku lihat, oke. aku sembari belajar, 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 ternyata cari informasi apa sih menarik dari saham gitu kan. Ternyata Hmm. memang saham itu bisa semacam untuk mendapatkan uang, tapi ini sangat beresiko bagi yang belum paham gitu loh. Ada yang bisa kaya banget dari saham, ada yang bisa miskin beneran dari saham gitu loh. Oh, tapi kan lu bukan orang baru dong, bos. Lu trading saham sejak kapan nih? Orang-orang kan pasti akan bertanya nih, karena ini main risiko tinggi kan sebenarnya, bos. Oh iya, di awal saya nggak langsung, di awal banget saya nggak langsung untuk taruh uang begitu aja, tetapi belajar dulu gitu loh. Saya kenal saham, buka saham di pas satu komunitas ya, ikut untuk sharing. Waktu itu saya masih ingat tuh, tiga hari berturut-turut lah. Sekalian saya bisa buka emiten lah, buka buka sekuritas di salah satu gathering apa acara dia. Sekaligus aku mulai kenalan di sana tentang emiten. Emiten pertama itu di Bank BRI loh, pertama kali itu. Walaupun saya bukanya di sekuritas yang saya lihat itu perbankan juga gitu. Tapi yang kenal pertama itu di BBRI. Saya masih ingat waktu itu BBRI masih angka tahun 2018 ya. Itu masih di 2.970. Saya masih ingat pertama kali sempat beli. Tapi Hmm. waktu itu belinya nggak banyak banget, dan hanya testing aja sih. Nah, waktu setahun udah mengenal gitu, aktivitas ya, saya tinggalin sebentar. Tinggalin tinggal nggak begitu aktif lagi untuk belajar lebih detail kan. Nah, sepanjang 2019 pun itu hanya cuma sekedar, oh tahu, kenal, tapi nggak tahu detail. Nah, puncaknya itu di
saat pandemi lah. Oh sebelum pandemi saya masih ada saya ngikut saya belajar ya di satu komunitas gitu loh. Komunitas itu kan tentang bagaimana kita menjadi seorang value investor gitu kan. Dari sana kita belajar mengenal satu emiten demi ke emiten yang lain, bagaimana kita membeli berdasarkan valuasi satu emiten, kinerja perusahaan gitu loh. Cukup hampir 3-4 bulan di sana kita belajar bagaimana kita mengelola, melihat secara kinerjanya, secara laba, secara utang, secara penjualan, secara cash flow, apakah itu masih valuasinya masih murah atau mungkin udah kemahalan gitu. Tapi memang benar-benar perkembangan pas pandemi lah memaksa saya untuk terus belajar. Makanya kan si Awan kan tanya bagaimana benar-benar serius kan, bagaimana pas pandemi itu aku terusin di saham untuk sebagai ladang untuk terus belajar. Oke. Tadi lu bilang value trading, Bos. Value trading itu apa tuh, Bos? Value investing sebenarnya. Value Sorry, investing value adalah investing. value investing itu mencari harga valuasi satu emiten dari bursa saham. Katakan saya sebut satu emiten, katakan MTR lah. Ini hanya disclaimer ya. MTR disclaimer saja, tidak menjadi pilihan untuk buy atau ambil keputusan ya. Ya, ya. Jadi waktu itu valuasi di 2019 itu valuasinya 0 secara book value. Kalau book value kan di dalam bahasa istilah di investing kan ekuitas per jumlah saham yang beredar. Waktu itu 0,3 atau 0,4 kalau nggak salah. Itu sangat murah. Nah, tugas value investor itu mencari seperti itu dan membedah perusahaan secara produk. Katakan perusahaan itu menjual apa, habis itu kegiatan bisnisnya seperti apa, sudah beroperasional berapa tahun, secara jangka operasional itu berapa tahun, itu punya utang berapa, secara cash flow berapa, penjualannya berapa, terus Oh, profitnya jadi berapa. lu melakukan proses perhitungan itu dengan detail gitu, Bosnya nggak sembarangan belanja gitu ya? Oh nggak sembarangan aja. Oke. Terus gimana, Bos, sekarang proses tradingnya sampai saat ini? Nah, kita kan bisa bicara value investor itu berbeda dengan mindsetnya seorang trading. Kalau trading kan dia hanya mengenal saya belinya di mana, jualnya di mana. Kalau value investing kan dia mencari benar-benar harga murah. Kalau bisa sih berdasarkan valuasi. Kalau trading itu biasa sih gerak cepat. Ada tipe trading itu biasa ada tipe scalping. Yang scalping itu ambil habis itu bungkus udah gitu selesai profit gitu. Nah, kalau di trading saham ada scalping, ada swing yang bisa 2-3 hari, mungkin ada seminggu atau 2 minggu, ada yang mungkin value investing. Value investing mungkin ya value investing ini bisa periodenya bisa 1 tahun, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu loh. Tergantung dari profil resiko masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk menghasilkan profit itu berdasarkan tipe dari yang setiap orang sih menurut saya. Kalau bisa kita bicara trading pasti ambil hari itu mau jual di harga berapa. Katakan sekarang harga untuk panen live ini katakan ya. Saya kan tidak melihat chart. Katakan ini harga 200. Nah, saya akan dengan harapan memberi harga emiten panen live itu di harga 190 atau enggak 195. Kalau misalnya harganya nggak turun di sana, tiba-tiba harga naik, dia akan langsung untuk membeli dengan harapan bahwa harga itu akan naik menjadi ke 250 atau 300 gitu. Itu trading. Tentunya menggunakan cara teknikal seperti tarik garis atau mau melihat chartnya seperti apa, pattern yang terjadi seperti apa gitu. Oke.
kelihatannya cukup rumit ya guys. Oke bos, soal trading ini ngomong-ngomong gimana money manajemennya bos? Eh, Kalau pemula ya, pemula ini saya contohkan saya lah. Di awal itu kan saya belajar untuk mengenal market karena kan saya dengar ada beberapa teman yang mengatakan atau senior yang mengatakan gimana usaha saham itu mengerikan. Betul. Betul. Kalau yang tidak belajar di awal, kadang-kadang kita rakus, kadang-kadang kita bisa kehilangan akal sehat. Jadi kayak semacam kita membeli itu dengan harapan bahwa 2-3 hari harga bisa menjadi 100%. Hmm. Nah, tentu tidak semua bisa seperti itu. Ada juga yang beberapa emiten yang bisa 1 hari itu bisa mencapai 20%. Tapi kan tidak setiap hari. Itu momentum supaya harga itu bisa naik sampai 20%. Nah, kalau saya sendiri untuk manajemen, saya akan membagi. Karena kan memang saya profil risiko untuk saya mencegah untuk kerugian atau besar ya di pasar saham. Saya akan membaginya di swing, di investing, sama di trading. Nah, kadang-kadang trading itu saya hanya bisa pakai dari modal saya 20-30%. Sisanya itu dibagi antara swing sama investing. Investing di sini kita tetap berdasarkan waktu ya, karena kan kita nggak mungkin hold selamanya. Ada waktu-waktu tertentu market akan koreksi dan emiten pun juga terkoreksi. Jadi kalau misalnya saya tetap dengan 20%, dari 20% ini saya akan bagi. Oke, saya maunya trade satu emiten itu berapa? Karena kan saya hanya bisa gunakan 1 juta. Saya akan trade benar-benar dengan 1 juta dengan batas kerugian maksimal saya 5-6%. Jika memang kalau harga yang saya beli, katakan salah satu emiten saya beli, belum mencapai harganya dan tiba-tiba harganya turun, saya akan pasang manajemen risiko untuk saya jual dengan catatan ada kerugian. Begitu kan? Jadi money manajemen ini penting karena untuk membatasi risiko. Jadi kita nggak mungkin 100% tuh hajar semua ke dalam yang kita yakinin, walaupun ada saatnya memang harga itu naik, tapi tidak tentu bisa naik 1-2 hari. Wow, mantap Mas. Wah, luar biasa sekali. Banyak ilmu yang Tapi harus kita pelajari nih. Ngomong-ngomong si Fungsiawan kenal saham terbagi kayak semacam, tahu nggak ISG itu di dalamnya ada terbagi beberapa sektor, termasuk Apa tuh? LQ45 Wan. Oh iya, pernah dengar EQ45, ada agriculture, itu ya? Iya betul. Gimana itu, Bos? Kalau saya trade di LQ45, saya tetap membatasi risiko. Karena bagaimanapun juga walaupun LQ45 yang dikatakan market cap-nya itu size yang gede, tetap dibatasi risiko. Supaya untuk mencegah kerugian. Oke, Bro. Tapi gini, Bro. Dalam trading ini boleh tahu nggak sih apa aja yang perlu kita pelajari dari adakah sisi yang bisa dipelajari gitu loh? Atau tambah ilmu apa aja sih yang bisa didapat nih dari saham ini? Kalau saya ya sejauh 1,5 pandemi ini ya, saya banyak sekali belajar ya Pak. Dari segi penelitian, segi integritas dan maksudnya artinya begini, balik lagi ke money management, karena money management itu penting gitu kan. Kita membatasi satu kerugian yang siap kita hilang.
katakan ini 1 juta. Kita siap hilang dari 5% itu untuk satu emiten hanya 5%. Jadi kita harus siap seperti itu gitu loh. Habis itu Siap rugi setelah maksudnya, itu Bos. kita betul rugi. Yang kita anggap itu nantinya duit itu enggak anggap kita rugi saja gitu. Hmm. Selain itu aku belajar juga bagaimana cara menghargai sebuah proses, bersabar. Hmm. Walaupun gini, ada satu kasus di mana saya pernah beli satu emiten. Emiten itu menurut saya cukup menarik. Harganya udah di sesuai dengan harga yang saya mau. Hmm. Tapi emiten itu tidak naik-naik. Ketika saya jual dengan BEP saja, Hmm. seminggu kemudian emiten itu terbang. Hmm. Nah, bisa dikatakan bahwa kalau saya bersabar mengikuti proses untuk untuk mengikuti harga dari market, saya pasti bisa mengikuti perkembangan yang ditawarkan market. Hmm. Jadi bukan hanya cuan loh yang dikasih loh dalam market, tapi lebih ke segi pembentukan proses, disiplin, money management. Menurut saya itu jauh lebih penting di Hmm. selain kita belajar tentang teknikal ya. Hmm. Oke, oke, oke. Terus ada nggak, Bos, Kira-kira kamu saran? ya gimana? Terus ini, Bos, ada nggak saran buat trader pemula gitu? Apakah apakah juga punya saham yang mesti diinvesting gitu? Bagaimana strateginya, Bos? Kalau untuk pemula, karena market lagi setelah terkoreksi ya, karena market sudah terkoreksi sejak Maret di harga 4.000 dan harga sekarang di 6.000. Jadi artinya kan peluang untuk investing sangat kecil. Walaupun memang orang juga bisa mengatakan bahwa saya pengen invest di saham. Ketika harga naik, berarti otomatis kan ada pengurangan terhadap nilai valuasi. Nah, jika kita invest di harga 6.000, ini sih harus berdasarkan berapa money management yang harus diatur. Karena setiap market koreksi, otomatis sebuah emiten pasti akan terkoreksi. Ketika Hmm. emiten akan terkoreksi, ketika dan harga yang beli, kita harga beli di atas. Kita harus meng-average down itu butuh dana yang 2 kali atau 3 kali supaya mengikuti harga normal pembelian yang kita inginkan supaya kita belinya nggak di atas karena market akan koreksi gitu loh. Hmm. Oke, 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 oke. Tapi, Bos, gue pernah bikin satu video bahwa jangan trading kalau lu bukan trader profesional gitu, karena gue sendiri punya pengalaman buruk, mengalami kerugian besar. Terus kemarin gue bercermin dari ada satu marketplace yang memecahkan rekor IPO terbesar di Indonesia, terus dalam waktu singkat dia melonjak, terus jatuh lagi, sehingga banyak trader retail yang dirugikan gitu. Nah, menurut lu nih, Bos, lu setuju nggak nih kalau gue bilang jangan trading nih kalau lu bukan trader profesional gitu? Kalau saya sih kurang sependapat ya Wan. Kenapa kalau misalnya memang dia punya satu niat untuk belajar dan melakukan, walaupun di awal melakukan kesalahan, justru itu dia dapat satu pengalaman berharga loh Wan. Jadi dia tahu nih, kenapa saya beli di harga itu dan ketika market turun, berarti artinya kan ada satu pembelajaran yang bisa diambil kan. Dan dia akan belinya berdasarkan teknikal ataupun valuasi.
Oke. Jadi menurut lu nggak perlu jadi seorang profesional trader, tapi minimal harus punya pengetahuan lah ya, pengetahuan dasar untuk trading gitu ya. Betul. Oke. Terus kalau trading nih bos, sebaiknya gue trading sendiri atau gue pakai orang lain. Contohnya gue nitipin uang gue ke broker atau ke lu nih sebagai sebagai teman nih, karena lu sudah profesional, gue kasih lu duitnya, lu tradingin. Apakah sebaiknya bagaimana bos? Orang mau mulai trading. Untuk profesional kalau mau mulai sih ada namanya fund manager ya. Kalau memang orang yang tidak punya waktu, kemungkinan besar bisa nitip. Karena nanti dikenai berapa persen ya untuk biaya fund manager itu. Hmm. Dan kalau misalnya untuk nitip ke trader profesional itu juga harus sangat berhati-hati ya. Karena kan dijual market, Hmm. kalian, jam terbang kan. Hmm. Dan siap nggak, sanggup nggak kita uang kita yang dititipkan itu kalau misalnya dia rugi berapa persen loss, dan kalau memang profitnya bisa lebih besar kan kita bersyukur, tapi kalau memang mengalami satu kinerja dulu kita harus mengukur. Hmm. Kalau saran saya sih memang belajar untuk mengelola uang kita sendiri gitu, supaya kita kan bisa ngerti bagaimana kerjanya market, sekaligus bisa mengurangi risiko, walaupun memang di awal akan ada risiko kehilangan uang, tapi dan Hmm. tetap dibantu dikontrol dengan money management itu juga membantu gitu. Hmm. Oke, oke. Mantap, mantap. Terus nih, Bos, buat para pendengar YouTube ini nih, penonton YouTube, lu ada ini nggak, Bos? Ada apa, mungkin program edukasi atau apa yang bisa di-sharing gitu, Bos? Seperti apa ya? Ya, mungkin ada program edukasi atau mungkin lu punya produk atau yang bisa diperkenalkan buat para pendengar, para penonton. Sementara sih belum ada ya. Kayaknya para penonton nih menantikan nih, Bos. Bikin program edukasi buat para penonton sangat ditantikan nih, Bos. Terutama buat para pemula ya. Kalau misalnya kayak pengalaman dulu ya, Wan, dulu di awal kan sering banget ikut, banyak banget yang channel-channel YouTube, grup Telegram, grup WhatsApp gitu kan, untuk mencari tahu kayak mana sih gaya training yang benar gitu kan. Tapi seiring proses kalau misalnya kita belajar untuk mengalami, pasti kita punya satu bekal gitu loh, daripada kita untuk ikut-ikutan, benar nggak, Wan? Ya, ya, ya. Oke. Ngomong-ngomong si fungsiawan juga ini, Wan, masih trading atau gimana? Udah enggak nih, Bos. Udah enggak trading gua. Karena pengalaman buruk kan. Gua karena tidak profesional, gua banyak rugi, makanya gua juga menyarankan orang untuk tidak trading kalau bukan profesional. Tapi kan lu tadi bilang lu punya pendapat berbeda dengan tidak harus jadi orang profesional gitu kan. Minimal punya pengetahuan teknikal, uh, bisa mulai trading gitu kan ya. Oke. Nah, oke bro, siap. Untuk hari ini itu aja. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu dengan Bos Sudiono. Thank you banget nih bro untuk udah menyiapkan waktunya buat Ya, channel YouTube ini. Lain kali kita ngobrol ya, lagi. thank you. Semoga ngobrol hari ini nih bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang nonton YouTube ini guys. Oke, thank you bro. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you.